Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Nuril TV. Jumpa lagi di podcast Nuril TV bersama saya Ustadz Samsul Bahari. Di sini Ustadz sudah kedatangan ya 2 siswi berprestasi SMP IT Nurul Ilmi Jambi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan 2 siswi yang terbaik ini. Apa sih yang ingin kita bincangin pada pagi hari ini? Sebelum itu kita perkenalan dulu ya dengan 2 siswi yang berprestasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Oke, baik. Teman-teman nih ingin tahu nih sebelum kita bincang-bincang, kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Mungkin yang lain belum kenal nih siapa siswa yang prestasi ini. Oke, mulai dari ini dulu deh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Ana Naura. Ana duduk di bangku kelas 9 sekarang. Oh, kelas 9 ya? Iya, Oke, kelas kelas 9. Selanjutnya? Halo semuanya, Assalamualaikum. Ana Putri Syakira, duduk di bangku kelas 9. Oke, kelas berarti dua-duanya sudah kelas 9 ya. Oke, baik sahabat Nuril TV, kita akan berbincang-bincang nih ya mengenai prestasi-prestasi apa yang sudah didapat oleh teman-teman yang berprestasi ini, yang sudah menginspirasi khususnya untuk di sekolah kita ya, SMP IT Nurul Ilmi Jambi. Oke, baik langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kita berbicara mengenai prestasi yang sudah didapat ya selama di SMP IT Nurul Ilmi Jambi. Oke, baik, Ustadz ingin tahu deh prestasi apa sih yang pernah kalian dapat yang membanggakan lah, yang membanggakan baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Dari Naura dulu, Naura. Prestasi apa yang sudah pernah didapat? Kalau Ana, alhamdulillah udah banyak ya Tat. Tapi mungkin yang baru-baru ini tuh opsi. Oh, opsi. Ya. Ya, opsi. Oke, kalau Putri apa? Alhamdulillah juga ada beberapa prestasi yang sangat membanggakan. Tapi yang baru-baru ini diraih opsi. Opsi, terus ya. Sebelumnya ada LCC Museum di Tingkat provinsi ya. Juara berapa itu? Kalau boleh tahu. Juara 2 ya, tingkat provinsi. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara yang masalah opsi ya. Opsi itu apa sih? Opsi itu adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oh, berarti berkaitan dengan penelitian ya. Ya, Berkaitan dengan ilmiah. penelitian. Itu tingkat apa kemarin? Tingkat nasional. Tingkat nasional yang ngadain siapa? Yang penyelenggaranya? BPTI di bawah Kemdikbud. Oh, kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh, sangat luar biasa ya prestasinya. Karena kalau Ustadz dapat kabar itu, kalau tidak salah, kalau Ustadz cek di situs kementerian itu 1000-an ya proposal yang masuk, tetapi yang masuk final itu sekitar berapa? Kalau tunggu, yang ini bidang apa dulu nih? Kami di bidang IPSKB. Oh, bidang IPS ya, Ya. bidang IPS itu ada berapa bidang kalau di penelitian opsi itu? Ada 3 bidang. Yang pertama ada IPAL. IPAL itu apa? Ilmu Pengetahuan Alam Alam dan lingkungan, oke. Terus ada IPSKB. Ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya. Oh, budaya, oke. Terus ada teknologi. Teknologi ya. IPTN. Berarti kalian di bidang IPS, IPSKB. IPSKB ya, IPSKB. Oke. Nah, di kemarin pas lomba ya itu dapat medali apa? Alhamdulillah dapat Ya. medali perak. Oh, Masya Allah, dapat medali perak ya. Berarti dari sekian banyak peserta, kalian salah satunya mendapat meraih medali perak ya. Dan itu mewakili Jambi ya? Iya, alhamdulillah. Satu-satunya ya? Iya. Iya dari IPA. Kalau dari kota satu-satunya ya, mewakili kota Jambi. Kalau di provinsi ada sekolah yang lain ya? juga cuma kami yang Oh, satu aja ya mewakilinya. Oh, Masya Allah. Selamat ya. Nah, oke, baik. Kita pengen tahu lebih dalam lagi ya mengenai opsi ini dan juga penelitiannya ini tentang apa ya, biar yang lainnya itu bisa terinspirasi. Nah, Kak, kira-kira penelitiannya tentang apa sih kemarin itu? Kemarin itu kami membuat media pembelajaran berbasis tekstil dan Android tentang Seloko. Tentang Soloko. Iya. Berarti membuat kayak aplikasi ya, aplikasi Iya. media pembelajaran. Baru SMP loh sudah bisa
mengembangkan media pembelajaran berbasis apa tadi, Android ya? Ya, Berbasis Android. Oke, Ustadz dulu SMP itu lagi ngapain ya? Kalau antum sudah apa namanya, sudah mengembangkan media pembelajaran, itu keren banget ya. Alhamdulillah sih Ya. dapat kesempatan ini. Oke. Apa namanya, kalau di sekolah itu ada ininya ya, ada ekskulnya ya, Iya. untuk di bidang ini. Iya, ada ekskul Penelitian namanya ini. ekskul Perta. Operta. Nah, kebetulan kami sendiri direkrut langsung sama pembinanya. Untuk bergabung di sini Iya. ya. Nah, di selama ikut bergabung di ekskul ini, apa sih hal-hal yang kalian dapat selama mengikuti apa namanya ekskul itu? Kalau dikilas balik sih banyak banget yang didapat dari mulai pembelajaran pertama kali tentang penelitian, karena sebelumnya kalau Anda sendiri tuh sangat buta banget sih apa sih yang harus dilakukan kalau penelitian itu, nulis KTI kan bener-bener aduh nggak kebayang gitu ya, tapi ketika gabung ke ekskul Perta tuh dijelasin semuanya satu persatu gitu. Jadi Bagaimana kayak, cara kita menulis gitu ya? jadi bisa lah gitu. Iya, oke. Nah, baik, kita ngomong-ngomong masalah apa tadi, Soloko ya? Iya, Soloko. Soloko. Itu berapa tahun kalian apa namanya penelitiannya? Kalau Persiapannya kita selama 1 tahun ya. Oh, 1 tahun ya? Oh, tapi itu belum fokus ke opsinya dari Iya. mulai pertama kali gabung Pertas. Oh, 1 tahun ya untuk penelitian. Berarti di apa namanya, awalnya itu di kelas 8 ya? Iya. Ya, kelas 8 persiapannya ya. Oh, berarti selama 1 tahun ya persiapan untuk opsi ini. Lumayan lama juga ya. Oke, baik. Apa namanya, Ustadz pengen tahu lagi deh. Nah, setelah ini apa namanya, perasaan kalian nih ya, perasaan kalian ketika apa namanya diumumkan ya nama kalian menjadi salah satu finalis opsi di nasional. Bagaimana perasaannya? Jujur kalau Ana alhamdulillah happy sekali ya teman-teman. Happy. Langsung yang kayak sujud syukur gitu. Langsung ngomong ke Bunda, Bunda Nora lulus. Sampai gitu ya Iya. ekspresinya. Kalau Putri gimana? Bener-bener gak tertahan. Ana ingat banget waktu dikabarin sama satu, Ana lagi di mobil terus sama itu langsung yang kayak Teriak ya, teriak gitu ya. Iya. bener-bener histeris banget karena kan banyak banget ya pesertanya sampai 600 gak sih yang masukin proposal ke IPS itu. Waduh, itu bener-bener gak menyangka sih. Kalau yang ke nasional itu berapa tim? Maksudnya itu ya berapa tim Iya, yang berapa IPS-nya itu? 30 30 30 ya? Di IPS ya. IPS aja 30. Oh, Iya, 33. gitu ya. Berarti dari sekian banyak proposal yang ngirim, berarti 30-an yang lolos ke Iya, finalis benar. ya. Salah satunya kalian. Alhamdulillah. Sangat luar biasa ya. Bersyukur banget sih ini. Oke. Nah, Ustaz pengen tahu nih apa namanya teknis selama penelitian itu, apa saja langkah-langkah awalnya yang kalian lakukan untuk membuat Soloko ini, katalog Soloko. Langkah paling awalnya pasti cari gagasan dulu kan, diskusi sama pembina kami. Ya. Terus kita bikin tulisannya nggak sih? Ya. bikin tekstualnya, bukunya, terus cari apa namanya referensi Seloko, referensi. Nah, terus pas kita nyari referensi ke Seloko itu kita juga pergi ke ini ya, Iya. suku anak dalamnya. Oh, langsung terjun ya, langsung Iya, ke sana ya. lapangan langsung. Wah, keren nih, mantap. Bagaimana sih apa nama perasaan kalian ketemu dengan suku anak dalam itu? Kan suku anak dalam itu kan apa namanya salah satu suku asli Jambi ya. Iya. Nah, bagaimana ini apa namanya perasaan kalian saat ketemu dengan suku anak dalam itu? Ternyata mereka juga udah mulai modern. Ada yang modern ternyata, bahkan ada yang sudah pakai motor gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau komunikasinya bisa ya? Komunikasinya Atau agak ada susah. kendala bahasa gitu? Iya, agak sedikit sulit. Ada ya? Mereka belum bisa bahasa Indonesia dengan fasih sih. Iya, masih menggunakan bahasa lama mereka. Iya, Jadi agak susah kita komunikasi kemarin. Oke, itu pengalaman yang apa namanya yang berharga lah ya kalau Ustadz bilang. Nah, oke, baik. Boleh diceritain tidak apa namanya ketika kalian menjadi finalis di nasional itu ceritakan apa yang terjadi di sana gitu. Mulai dari kedatangan, kemudian sampai nanti pas pengumuman gitu. Coba siapa dulu yang mau cerita nih? Kalau boleh kilas balik iya. sebelum datang itu kan kami pas diumumin lulus, lolos final jadi finalis ke nasional, kita langsung persiapan nggak sih? Iya, kita langsung Di persiapan. lab, langsung
siapin apa namanya PowerPoint, PPT semua, terus presentasi. Iya, latihan ya. presentasi tiap hari nonstop. Iya betul, tiap harinya Nggak ada hari dari pakai lab. pagi sampai sore ya Put, ya. Pasti disempetin banget sih. Ya Itu itulah nggak bisa apa namanya, itu lewat. perjuangan ya. Perjuangan. Iya, Kalau itu kita mau perjuangannya. berhasil itu harus berjuang gitu Kayak kan. nyuri waktu sholat kan, karena kan kalau sholat di kelas tuh banyak gitu kan. Sekali sholat berdua di lab sambil zikir kayak gitu. Habis selesai itu langsung presentasi lagi, baca-baca makalah. Makalah tuh ya Allah sampai titik komanya kayaknya hafal sih ya. Iya. Ya. Itu. Nah, ketika Usa pengen tahu deh perasaan kalian ketika presentasi di depan juri ya. Jurinya berapa sih kemarin itu? Ada Banyak. 6. Ada 6 ya. Ada 6 juri ya. Itu semuanya ya kayak dosen ya, semuanya Iya. seperti Masya dosen Allah, ya. Masya Allah. Doktor ya, Dari- S3 semua dari gitu kan. Universitas top semua. Nah, perasaan kalian gimana sih berhadapan dengan juri yang sangat luar biasa itu? Sebenarnya sebelumnya kami sudah pernah sempat berhadapan di pameran, di Mm. expo-nya. Oh, ada exponya juga di sana Iya, ya. pakai expo. Ada exponya juga. Deg-degan nggak saat ini pas presentasi itu? Kayaknya kalau disentuh detak jantungnya udah Iya ya. karena kan kami presentasi di ruangan itu selama 20 menit. Kalau berjujur itu 20 menit terlama yang pernah Ana lewatin. Rasanya benar-benar waktu tuh berjalan kayak tik tik tik. Ya Iya, tapi lancar ya. Alhamdulillah. Tapi lancar, ya. Terus, nah, boleh nggak kasih tips nih sama teman-teman ya, kalau misalnya sebelum persiapan lomba gitu kan, misalnya apa namanya sebelum lomba atau sebelum presentasi gitu kan, apa yang harus dilakukan? Apakah sholat dulu, sholat tahajud atau doa atau bagaimana? Kalau Naura gimana? Kalau Ana sebelum kita presentasi itu kita sholat tahajud dulu ya Put ya. Kami sholat tahajud dulu, habis itu kita baca-baca lagi, baca-baca Iya, dulu. bener. Nah pas sebelum masuk ke ruangan itu sholawat. Jadi Sholawat, sholawat ya. banyak-banyak Kalau sholawat. menurut Ana sebelum masuk ke ruangan tuh jangan malah dibaca lagi sih, takutnya blank. Blank Nah, ya. Harus dari malam sebelumnya. Itu sudah dipersiapin Iya. ya. Ya betul. Menjelang presentasi itu banyak zikir aja ya. Betul. Banyak zikir. Nah, kemudian kegiatan selain ini kita ngomongin di ini ya, di apa namanya, di luar presentasi ya, lomba. Hal-hal yang menyenangkan apa sih yang kalian dapat selama di nasional itu? Banyak sih jujur, kalau boleh dibilang satu-satu mungkin nggak cukup Iya, ya. kayak durasinya. 7 hari 7 malam kami ya cerita di sini. Iya, yang pertama kami banyak dapat teman dari berbagai provinsi ya. Itu Benar, pasti ya, Ha, pasti. pasti. Terus teman-temannya juga baik-baik gitu Iya. kan. Saling sharing kan jadinya. Terus kalau di expo kami jadi bisa datangin booth-booth lain, terus nanya persiapan mereka, pengalaman mereka ketika penelitian juga gimana. Oke, gitu. Jadi dapat pengetahuan juga kan. Iya. Ada jalan-jalannya nggak di sana itu? Biasanya ada kalau ini kan refreshing lah ya. Iya, ada, Refreshing ada. ada ya. Sih, alhamdulillah. Itu biasanya salah satu apa namanya untuk menghilangkan stres, Iya, peserta itu betul. ada jalan-jalan ya. Seperti itu. Oke, baik, kita kembali ke katalog Selokonya ya. Oke, boleh. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira kalau yang sudah Putri dan Naura buat katalognya ini fungsinya untuk apa sih? Kalian buat katalog Seloko ini untuk apa? Untuk melestarikan budaya Seloko itu sendiri, karena budaya Selokonya kan ini kita meneliti Seloko orang Rimbo kan. Jadi Seloko orang Rimbo itu di kalangan mereka sendiri pun sudah mulai dilupakan. Sudah punah ya? Sudah punah. Sudah tidak punah. dilestarikan. Makanya ketika kami wawancara tuh kendalanya itu selain bahasa, mereka juga udah mulai lupa. Jadi ya kami agak lama untuk Jadi menggalinya. tujuan kalian ini untuk melestarikan ya, melestarikan melestarikan lagi Seloko. Seloko. Karena Seloko ini budaya Iya, salah satu budaya budaya Jambi. Jambi ya. Wah, ini sangat luar biasa ya, Sobat Nuril TV. Baru kelas berapa? 9 ya, kelas 9 SMP sudah berpikir sangat ke depan ya, bagaimana cara melestarikan Seloko suku anak Rimba ini sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang lain ya, mungkin itu tidak terpikir apa namanya untuk melestarikan Seloko suku anak Rimba ini. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Sudah berprestasi di tingkat apa namanya nasional, kemudian apa namanya membantu pemerintah juga untuk melestarikan budaya Jambi. Itu sangat plus banget ya. Nah, kemudian apa sih manfaat yang kalian dapat di penelitian ini?
ini bermanfaat banget sih untuk kami ke depan. Selain belajar caranya penelitian, terus kan jadi menambah wawasan untuk seluruh orang Limbo. Karena ternyata generasi Z yang kami lakukan ketika nyebar apa namanya questionnaire-nya, mereka sangat tertarik untuk belajar ini. Jadi kami itu sangat bersyukur banget dapat kesempatan untuk meneliti ini. Oke, kira-kira dukungan dari keluarga, dukungan dari sekolah itu bagaimana selama kalian ikut lomba ini? Sangat-sangat effort ya guys. Iya, luar biasa banget sih kalau dibilang dukungannya. Sekolah juga ya? Iya, sekolah juga. Sekolah. Parah sih kalau ya. Teman-temannya pada support banget ya guys. Iya, benar. Sangat bikin semangat gitu kalau untuk latihan tuh. Terus dari keluarga juga ngingetin untuk bismillah Kak, bismillah, belajar gitu. Benar, karena faktor untuk keberhasilan itu salah satunya didukung oleh lingkungan kita ya. Baik itu keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ada guru-guru juga ya. Kalau tidak ada yang mendukung, maka ya kita melangkahnya itu akan lemah gitu kan. Betul. Kalau kita ada dukungan, dorongan dari belakang, insya Allah setiap langkah itu ada keberkahan ya, insya Allah seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol masalah penelitian ini sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk kalian nanti ketika khususnya di pas ini kuliah karena ini kalian sudah ada ada basicnya, kemudian ada bekal ya untuk menyusun skripsi misalnya ya, untuk menyusun skripsi. Kalau kata orang dari opsinya kan ujian kami layaknya disertasi ya. Ya, benar. Ya, benar. Kalau Ustadz baca-baca tadi ya, makalahnya itu memang benar ya, Sobat Nuril TV. Judulnya ini mereka ini sudah sekelas skripsi atau bahkan bisa tesis ya. Judulnya sangat bagus sekali. Wajar ya dapat medali perak. Ya, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini ya, kalian berprestasi, kalian melakukan penelitian ya, nanti dilanjutkan di sekolah ya, di sekolah selanjutnya ataupun nanti bisa bergabung. Oh ya, ada komunitasnya nggak? Kalau ya, ada. Apa ya namanya? Ada. APMI ya. APMI itu apa? Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Oh, itu di bawah naungan Kemendikbud juga atau bukan? Iya, di bawah Kemendikbud. Oh, ada ya. Ada. Oh, Ustaz baru tahu itu ada ini. Kemarin kebetulan pas opsi ada sharing sessionnya sama kakak. Banyak banget yang mereka prestasinya, masya Allah. Berarti yang bergabung di grup itu siapa aja? Semuanya ya? Atau siapa yang maksudnya Ustaz itu yang berminat dalam penelitian boleh bergabung atau siapa saja boleh? Kalau kebanyakan dilihat kayaknya kakak-kakak APMI itu alumni opsi semua sih, opsi. Oh, yang bergabung di sana ya? Karena kayaknya Indonesia masih kurang melek gitu. Ya, benar. Jadi perlu dilestarikan. Benar ya, benar kata Putri ya. Salah satu kalau misalnya negara kita mau maju, ada sesuatu inovasi yang harus kita tunjukkan ke dunia ya. Dan mereka ini sudah ada bekal dan pemerintah itu sudah mempersiapkan generasi seperti ini untuk menghasilkan inovasi yang baru ya untuk Indonesia yang kedepannya. Oke, baik, Putri dan Naura, boleh kasih tips nih kepada Sobat Nuril TV agar tetap berprestasi. Bagaimana caranya? Ayo Putri dulu. Agar tetap berprestasi gimana ya? Langkah-langkah pertama tuh yang menurut Ana sendiri pastinya harus mau menonjolkan diri di kelas. Karena kalau kita diem-diem aja ya siapa yang akan kalau malu-malu ya, ada bakat gitu ya. Siapa yang akan benar. Kita punya prestasi, punya bakat itu gitu kan. Yang kedua setelah menonjolkan diri ya tentunya terus diyakinkan gurunya ya kalau Ana ini bisa loh, Ana ini bisa, terus belajar. Terus ya latihan gitu sih. Iya, banyak latihan. Kalau Naura gimana? Ada tips nggak untuk tetap berprestasi? Kalau Ana ya kita harus terus belajar ya guys ya. Karena kalau kita nggak belajar kita nggak bakal bisa dapat prestasi. Ilmunya nguap. Ilmunya benar ya, hilang ya. Terpendam gitu. Nah, oke. Baik, kita bincang-bincang lagi ya. Kan kemarin itu kalau tidak salah ini pertanyaannya, bagaimana kalian mengatur waktu? Ya, waktu penelitian, kemudian waktu belajar, waktu menghafal Al-Qur'an. Nah, itu kan berbarengan tuh ya, berbarengan. Itu bagaimana membagi waktunya? Kalau Ana
kan kita tiap hari harus latihan presentasi kan. Nah itu di sekolah khusus presentasi. Nanti kalau udah di rumah biasanya kalau anak habis maghrib itu langsung hafalan Quran. Nah setelah maghrib kan isya, habis sholat isya baru baca-baca makalah lagi. Terus juga sempatin buat belajar yang di sekolah gitu. Biar nggak ketinggalan. Benar ya, benar. Selain kita penelitian, fokus utama kita kan belajar menghafal Quran, itu jangan ditinggal juga ya. Kalau Putri bagaimana membagi waktunya? Kalau Ana sendiri sih waktu presentasi itu kan padat banget ya di sekolah, jadi hampir jarang sih masuk kelas, bener-bener ketinggalan. Kalau Ana orangnya nggak bisa belajar sendiri jadi Ana harus ikut les. Jadi ya setelah balik sekolah les ya, gitu. Untuk menutupin pelajaran yang ini ya. Terus untuk hafalannya karena anak orangnya fokusnya nggak bisa dibagi dua. Jadi setelah selesai lomba ini baru kejar hafalan. Ya itu sangat luar biasa ya, di tengah kesibukan sebagai kewajiban pelajar ya, belajar kemudian hafal Al-Quran juga. Ini targetnya untuk wisuda ya. Targetnya untuk wisuda. Di sisi lain adalah mereka berjuang untuk nama Provinsi Jambi ya, di tingkat nasional di bidang opsi ini. Ini sangat luar biasa ya, bagaimana capeknya anak-anak ini, mereka mengikuti acara ini ya, sangat luar biasa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada tidak kendala yang kalian dapat selama penelitian? Mulai mungkin dari awal deh, kalian terjun ke suku anak dalam, kemudian sampai ke nasional, itu ada tidak kendalanya? Pertama kami kendala kalau sama suku anak dalam, kendala bahasa tadi. Bahasa aja ya. Nah, bahasa. Sama dia lupa kan, jadi kita harus galinya lebih lama lagi, lebih butuh gitu. Terus pas terjun ke sana tuh dapat banyak ini juga sih, ternyata di suku anak dalam tuh ada stunting terus nikah dini. Itu ya. Dapat pengetahuan baru juga kan ya. Terus kalau kendala lain sih pas ini ya, bikin proposal. Oh iya, bikin PPT juga tadi. Itu banyak banget pengulangannya ya. Bikin aplikasi. Itu karena juga. kami awalnya buta kan, jadi masih benar-benar bimbing gitu. Iya. Terus baru bisa sendiri akhirnya, baru bisa ngerjain sendiri. Alhamdulillahnya jadi gitu kan. Ngumpulin foto, ngumpulin bahan, ngumpulin selokonya. Itu lama sih. Lama ya, itu butuh waktu ya. Kalau diingat-ingat kan kita waktu liburan bulan Juli dah sih. Itu kita ke sekolah. Ya. Tiap hari orang udah libur kita sekolah. Sekolah itulah perjuangan kalian ya. Perjuangan ya. Itu kalau peribahasa itu usaha tidak mengkhianati hasil ya. Hasilnya dapat medali perak di tingkat nasional ya. Oke. Nah, kalau Usa pengen tahu deh dari keluarga ya, dari keluarga itu ketika kalian diumumin nih sebagai finalis, bagaimana support keluarga terhadap kalian, itu bagaimana? Kalau Ana, Bunda sama Ayah tuh benar-benar ngedukung, sampai pengen ikut juga gitu pas ikut pas presentasi ya. Ke Jakartanya tuh juga pengen ikut. Pokoknya ikut gitu. Gitu. Jadi Bunda juga sampai yang kayak semangat ya, excited semangat. Ya. Pas tahu kita lolos ke Jakarta, Bunda juga nangis yang kayak alhamdulillah gitu. Gitu ya. Sangat excited dan juga mendukung ya semua kegiatan dari Naura. Kalau Putri bagaimana? Kalau alhamdulillah, kalau dukungan dari orang tuanya tuh bener-bener ekstra banget, karena di keluarga emang gimana ya, maksudnya belajar gitu kan. Jadi ketika dapat kesempatan untuk berangkat ke nasional tuh rasanya ya Allah, alhamdulillah banget, gak sia-sia gitu perjuangan selama ini. Benar. Terus dukungannya tuh luar biasa banget sih. Anak kayak disuruh presentasi sama keluarga yang ngerti gitu. Terus nanti dikasih kritik kayak gitu. Ada kayaknya 3 kalian ya yang presentasi kayak gitu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus dikasih pertanyaan-pertanyaan, dikasih latihan-latihan juga. Terus ya disupport banget sih. Ya itu sebagai uji coba ya. Uji coba sebelum sama dengan jurinya ya. Sama jurinya langsung kan, sama keluarga yang dekat dulu. Untuk presentasinya itu berapa lama persiapannya? Kalian ini latihannya? 2 minggu nggak sih? Iya, 2 minggu. 2 minggu ya. Untuk presentasi. Presentasinya 2 minggu. Kemudian nanti ada tanya jawab juga. Maksudnya itu ada simulasi lah ya. Ibaratnya simulasi dengan guru ya. Gurunya itu sebagai jurinya, kalian presentasinya ya. Nah, ya itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Nah, oke, baik Sobat Nuril TV.
kita dengar nih apa namanya pesan dan kesan dari teman-teman untuk kita ya, pesannya apa untuk terus tetap berprestasi. Dari Naura deh, apa pesan kesannya? Pesan Ana sih nonjolin diri, buat guru tuh tahu kalau misalkan kita tuh punya bakat nih, jangan dipendam. Terus semangat juga belajarnya, karena apa ya, rezeki itu pasti selalu bakal datang gitu lah. Tuh kalau kesan Ana, alhamdulillah sih. Ya, alhamdulillah Ya. Alhamdulillah. Kalau Putri gimana? Kesannya dulu boleh ya, Tan? Iya. Sebenarnya kesannya selama opsi ini sangat-sangat bersyukur sekali, karena nggak pernah kebayangkan dari awal kelas 7 juga tujuannya bukan ini gitu maksudnya. Terus ketika di sana juga banyak banget pengalaman yang didapat, banyak ilmu yang didapat, banyak temen, pokoknya banyak bersyukur sih. Terus pesannya untuk teman-teman ya, mulai menonjolkan diri seperti apa yang tadi Naura bilang. Terus kalaupun nggak nonton, gimana caranya getol ke guru, ngasih tahu kalau Ana nih bisa, ngasih bakat gitu ya, dalam bidang apapun gitu. Kalau bisa sih. Terus belajar, jangan lupa latihan terus, latihan soal, latihan lah pokoknya, banyak-banyak. Itu ya, latihan ya. Latihan banyak bertanya ya. Banget. Itu yang pentingnya adalah banyak bertanya. Iya, betul, bertanya. banyak bertanya Karena juga. sepintar apapun kita, kalau nggak latihan tuh nggak Benar, bisa ya gitu. benar. Oke. Nih pertanyaan terakhir ya dari Ustadz. Siapa sih yang menginspirasi kalian untuk ikut opsi ini? Kalau Ana kayaknya ya pembinanya sih. Oh, Tan. pembinanya. Iya, Pembina opsinya ya. Iya betul. Karena beliau udah sangat berjasa Iya, gitu. sangat berjasa. Kalau nggak ada beliau kayaknya kita nggak ada di sini. Iya, Masya Allah ya. Pembinanya Mantap. ya. Mantap. Oke. Makasih. Siapa pembinanya? Iya. Nggak usah disebut ya, nggak usah disebut. Iya, Kita di belakang layar aja ya. Oke. Baik, terima kasih Naura dan Putri sudah berbincang-bincang dan juga bisa sharing dengan Sobat Nuril TV ya mengenai prestasi yang sudah kalian dapat ya di tingkat nasional di opsi ya. Di bidang opsi ini mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini ya. Kalian berprestasinya dan juga dilanjutkan untuk penelitiannya di tingkat SMA. Dan juga saya doakan mudah-mudahan selalu sukses dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Nuril TV, demikian ya bincang-bincang kita dengan sahabat yang sudah berprestasi di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang sudah diberikan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Saya Ustaz Samsul Bahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nuril TV,